Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu. Boleh kenalan lagi? Kalau kemarin mengenalkan umur, sekarang Burhan adalah katanya orang tua itu pembeda. Barit katanya sejuk, jadi maunya katanya biar saya bisa menyejukkan sekitar. Itu kepinginan orang tua. Oke ya. Saya berusaha untuk itu dalam segala hal bisa bermanfaat pada siapapun. Berikutnya, kemudian bahasan berikutnya hari ini adalah tentang kebutuhan air bersih. Kalau tadi kita bicara aspek kuantitas, kualitas, sama kontinuitas, hari ini kita belajar tentang kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah, debit, volume, jadi banyaknya air. Sederhananya kualitas itu, kalau kita ingin sehat, kita butuhnya adalah 2 liter per hari. Kalau itu gelas, maka kurang lebih 10 gelas. Usahakan sebagian besar air putih. Kalau kita bicara kuantitas untuk PDAM, maka kita adalah bagaimana sumber air itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari jumlah volume atau debit. Dengan volume atau debit ini, maka kita bisa merencanakan untuk masyarakat. Contoh sederhana, kalau kita bicara kuantitas, bicara debit, tentunya air bersih atau air baku itu bisa memenuhi segalanya di kebutuhan masyarakat. Berikutnya lagi, perhitungan kebutuhan air secara kuantitas ditentukan besarnya letak pemukiman, jumlah penduduk. Jadi bisa jadi untuk kota sedang, ibu kota, kabupaten, benar berbeda-beda. Misalnya, kalau kota itu kota sedang atau kecil, itu rata-rata 150 liter per orang per hari. Jadi kita bisa ngitung, misalnya suatu perencanaan seringkali PU Cipta Karya itu menetapkan 150 liter per orang per hari. Mereka kalau menghitung membuat suatu perumahan, satu kakak itu 5 orang. Ayah, ibu, 2 orang anak, dan 1 orang yang mengikuti situ. Bisa asisten ahli, bisa asisten rumah tangga atau yang lain. Jadi kalau 5, 150 liter per orang per hari kali 5, ketemunya 750 liter per hari. Berarti kalau kita punya tandon kita 500 liter atau 1 meter kubik itu 1000 liter. Maka perumahan kecil itu cukup beli tandon kurang lebih 1 meter kubik. 1 meter kubik kita cukup menyalakan pompa 1 kali, maka bisa untuk sehari. Kalau kita kemudian 1 meter kubik sehari itu 750 liter, kita bisa menghitung untuk berapa kita bayar air. 750 kali 30 hari. Jadi nanti tinggal malaikan 1 meter kubik berapa. Kalau kita terpenuhi air bersih, kebutuhan air bersih itu adalah jumlah air. Kita di sini belum bicara tentang mutu atau bicara tentang kualitas. Berikutnya, dengan terpenuhi kebutuhan air, maka seluruh proses metabolisme dalam tubuh bisa berlangsung dengan lancar. Sehingga tidak kita kurang air, kekurangan metabolisme, kekurangan air bersih. Karena air memegang peranan penting dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini, itu pengeluaran tubuh kita itu ada air besar, air kecil, sama keringat. Kita seringkali sudah terbiasa untuk keluar air kecil. Air kecil itu harus sering dengan minum air putih. Air besar itu biar bagus, saudara harus banyak makan buah. Kalau keringat, saudara harus latih olahraga. Nah, itu racun semua. 3 itu harus dikeluarkan dengan rutin. Kita kembali ke kebutuhan air bersih. Kalau kita merencanakan PDAM, kita menghitung tadi misalnya jumlah penduduk kota
Kecamatan Gamping itu 1000 misalnya. 1000 kita tahu bahwa satu orang aturan PU tadi 150 liter per orang per hari. Berarti 1000 dikalikan 150 liter per orang hari. Berarti ketemunya 150.000 liter. Nah, berarti 150.000 liter itu kalau jadikan meter kubik kan dibagi 1000. 150 meter kubik per hari. 150 meter kubik per hari gitu ya. Berarti kalau kita mau melayani kebutuhan air bersih untuk Kecamatan Gamping yang jumlahnya 1000, kita harus mencari sumber air sebanyak 150 meter kubik per hari. Jadi 150 meter kubik per hari tadi kita nyari sumber air, kita cek debitnya, kemudian kalau debitnya itu terpenuhi maka cukup. Biasanya kalau 150 meter kubik per hari itu untuk 1000 penduduk kita bisa pakai air sumur atau pakai mata air. Tapi kalau lebih dari itu seperti Surabaya dan sebagainya itu biasanya pakai air sungai. Ya, jadi kuantitasnya terpenuhi. Kuantitas itu volume atau debit atau kapasitas. Lanjut. Ya. Mungkin kalau kita misalnya tadi suatu pengalaman, ada suatu SPAMDES, sistem penyediaan air bersih di desa. Di daerah Kulon Progo sana itu dia menyediakan air bersih yang terpenuhi secara kuantitas atau kualitas tidak terpenuhi gitu ya. Sehingga kalau tidak terpenuhi maka harus mencari sumber lain. Kita kembali ke kebutuhan diri. Seperti tadi, kalau kita bicara tentang manusia yang 2 liter per hari, itu 2 liter tadi akan mengganti sel tubuh atau komponen inti tubuh ini. Yang 2 liter per hari tadi juga akan menggelontorkan racun kita. Yang 2 liter per hari tadi juga akan membantu mengeluarkan keringat kita. Kalau 2 liter terpenuhi, maka potensi kita kemudian sakit diare, kemudian kita dehidrasi, kekurangan minum, kemudian segala resiko air itu akan terkurangi atau akan bahkan tidak sama sekali. Lanjut. Kemudian bahwa kuantitas air dari sumber yang tadi dibandingkan dengan kebutuhan air, di mana kebutuhan air itu antara 105 sampai 200 liter per orang per hari, bisa rata-rata kita ambil 150 liter orang per hari, maka dikalikan jumlah penduduk, maka kita dapat kebutuhan per hari. Kita kemudian sebulan berapa, kita kemudian mencari sumber air debitnya berapa, itu kita bandingkan. Kalau itu cocok dan terpenuhi, kuncinya ada sumber air harus lebih banyak daripada kebutuhan air. Misalnya kebutuhan air tadi 150 meter kubik per hari, maka sumber air harus 200 atau di atas 150. Mengapa? Karena sumber air itu tidak hanya digunakan untuk air bersih saja, tetapi di situ juga untuk irigasi, untuk perikanan dan sebagainya. Sehingga biar orang tidak egois ini. Berikutnya, terima kasih pada adik-adik mahasiswa semua atas perhatiannya. Semoga ilmu tentang kebutuhan air ini, apakah kebutuhan air di suatu wilayah atau mungkin kebutuhan diri, itu dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.